warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aniza Zahra dengan NIM 92142206 dari kelas akuntansi C. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang regresi berganda. Silakan disimak baik-baik ya, karena mungkin ada penjelasan yang saya jelaskan tapi tidak ada di slide-nya. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu regresi berganda. Nah, regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya kita masuk ke mapping penelitian terdahulu dalam jurnal nasional. Seorang peneliti perlu melakukan mapping penelitian terdahulu untuk memperkuat hasil dari penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu juga bertujuan untuk membandingkan hasil yang diperoleh dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Di sini ada judul penelitian, yaitu pengaruh dana pihak ketiga IPK, capital adequacy ratio atau CAR, likuiditas atau LDR terhadap profitabilitas pada perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2018 yang disusun pada tahun 2019. Selanjutnya kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah dana pihak ketiga atau DPK berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah? Yang kedua, apakah capital adequacy ratio atau CAR berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah? Yang ketiga, apakah likuiditas atau LDR berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah? Dan yang terakhir, yang keempat, apakah dana pihak ketiga atau DPK, capital adequacy ratio atau CAR, dan likuiditas atau LDR secara bersamaan berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh capital adequacy ratio atau CAR terhadap profitabilitas pada perbankan syariah. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh likuiditas atau LDR terhadap profitabilitas pada perbankan syariah. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga atau DPK terhadap profitabilitas pada perbankan syariah. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk mengetahui apakah dana pihak ketiga atau DPK, capital adequacy ratio atau CAR, dan likuiditas atau LDR secara bersamaan berpengaruh terhadap profitabilitas pada perbankan syariah. Kemudian kita masuk ke bab 2, kajian teori. Di sini ada hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan pernyataan sementara terhadap masalah penelitian yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya melalui beberapa uji dalam penelitian tersebut. Hipotesis dapat disusun berdasarkan landasan teori yang kuat dan didukung hasil-hasil penelitian yang relevan. Di sini, peneliti sudah menyusun 4 hipotesis. H1, yaitu dana pihak ketiga berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah. H2,
capital adequacy ratio berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah. H3, likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah. Yang terakhir, H4, dana pihak ketiga, capital adequacy ratio dan likuiditas secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Ini ada jenis penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal, yaitu untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Selanjutnya ada desain penelitian. Desain penelitian disusun berdasarkan hipotesis yang telah disusun oleh peneliti sebelumnya, yaitu dana pihak ketiga atau DPK, capital adequacy ratio atau CAR, likuiditas atau LDR, berpengaruh terhadap profitabilitas atau ROA. Yang dapat kita lihat pada gambar 2. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian terbagi menjadi 2 jenis, yaitu variabel bebas atau variabel independen dan variabel terikat atau variabel dependen. Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang nilainya dapat mempengaruhi variabel lain, sedangkan variabel terikat atau dependen adalah variabel yang nilainya tergantung atau dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel bebas yang pertama yaitu dana pihak ketiga, DP atau DPK, sebagai variabel X1. Yang kedua, capital adequacy ratio atau CAR sebagai variabel X2. Yang ketiga, loan to deposit ratio atau LDR sebagai variabel X3. Pada variabel terikat atau dependen, ada return on asset ROA sebagai variabel Y. Selanjutnya kita masuk ke definisi operasional variabel yang dapat kita lihat di tabel 3. Untuk variabel pertama yaitu dana pihak ketiga atau DPK sebagai variabel X1 dengan definisi Kasmir, dana pihak ketiga bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasional bank dan menjadi tolak ukur keberhasilan bank jika sanggup membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Dengan dimensi total DPK modal. Dengan indikator DPK sama dengan giro ditambah tabungan tambah deposito, dan dengan menggunakan skala pengukuran rasio. Yang kedua ada variabel capital adequacy ratio atau CAR sebagai variabel X2 dengan definisi SARI. Capital adequacy ratio adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana atau modal untuk keperluan pengembangan usaha dan menanggung risiko kerugian dana yang disebabkan oleh aktivitas operasional bank dengan dimensi modal ATMR. Dengan indikator CAR sama dengan modal dibagi dengan ATMR dengan menggunakan skala pengukuran rasio. Yang ketiga ada variabel likuiditas atau LDR sebagai variabel X3 dengan definisi Pandia. Dengan definisi dari menurut Pandia, likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus segera dibayar dengan harta lancarnya. Dengan dimensi kredit DPK dengan indikator LDR sama dengan kredit dibagi dana pihak ketiga dengan menggunakan skala pengukuran rasio.
Yang terakhir ada variabel profitabilitas ROA sebagai variabel Y. Dengan definisi Kashmir, menurut Kashmir, profitabilitas atau ROA merupakan ukuran untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu dengan dimensi laba sebelum pajak total aset. Dengan indikator ROA sama dengan laba sebelum pajak bagi dengan total aset dengan menggunakan skala pengukuran rasio. Selanjutnya kita masuk ke populasi dan sampel. Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek penelitian yang akan diteliti, sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi dengan karakteristik tertentu yang dianggap bisa mewakili seluruh populasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan populasi, yaitu bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memiliki laporan keuangan periode 2015 sampai 2018 dengan jumlah 12 bank syariah. Kemudian sampel dalam penelitian ini adalah dari sejumlah 12 bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang beroperasi di Indonesia pada tahun 2015 sampai 2018. Bank yang memenuhi persyaratan sebagai sampel penelitian yaitu berjumlah 12 bank syariah. Selanjutnya kita masuk ke jenis dan sumber data. Sumber data merupakan subjek di mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden data. Yang diperoleh dari wawancara atau membagikan kuesioner disebut dengan data streamer. Peneliti juga bisa mendapatkan data dari dokumen atau data yang berasal dari instansi pemerintah yang bisa menjadi alternatif dalam melakukan penelitian. Data yang diperoleh dari data pemerintah dengan tidak bertemu langsung dengan responden disebut dengan data sekunder. Nah, dalam penelitian ini, penelitian menggunakan data sekunder dengan berupa data laporan keuangan pada perbankan syariah yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2018. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber. Yang pertama, studi pustaka yang dilakukan dengan mengumpulkan buku, literatur, dan jurnal akuntansi yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi dengan tujuan untuk mendapatkan landasan teori dan memecahkan masalah. Yang kedua, pengumpulan data laporan keuangan tahunan yang telah diaudit pada masing-masing bank yang menjadi sampel dan didapat dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis regresi berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode panel data dan analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Selanjutnya, kita masuk ke hasil statistik deskriptif yang dapat kita lihat pada tabel kelima. Berdasarkan hasil pada tabel di atas, maka dapat disusun persamaan bagi berikut. Y sama dengan 0,549857 tambah 2,471839 X1 tambah 1,082829 tambah X. Penjelasan statistik deskriptif variabel ROA sebagai variabel Y. Variabel ROA mempunyai nilai datum minimum sebesar 0,0002, sedangkan nilai tertinggi atau maksimum 0,013. Adapun nilai rata-rata atau min pada variabel ROA yaitu sebesar 0,021356 dengan nilai standar deviasi 0,034530. Nilai rata-rata variabel ROA yang lebih kecil dibandingkan dengan
rata-rata tersebut bukan merupakan representasi yang baik untuk menggambarkan seluruh data ROA pada bank syariah selama periode pengamatan 2015 sampai 2018. Penjelasan statistik deskriptif variabel DPK sebagai variabel X1. Nilai terendah atau minimum dari DPK sebesar 1128, sedangkan nilai tertinggi atau maksimum yaitu 335.000. Adapun nilai rata-rata atau min pada variabel DPK yaitu sebesar 42.089,77 dengan nilai standar deviasi 69.667,01. Nilai rata-rata variabel DPK yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa nilai rata-rata tersebut bukan merupakan representasi yang baik untuk menggambarkan seluruh data DPK pada bank syariah selama periode pengamatan 2015 sampai 2018. Penjelasan statistik deskriptif variabel CAR sebagai variabel X2. Variabel CAR mempunyai nilai terendah atau minimum sebesar 0,1151, sedangkan nilai tertinggi atau maksimum yaitu 1,6307. Adapun nilai rata-rata atau min pada variabel CAR yaitu sebesar 0,248600 dengan nilai standar deviasi 0,232517. Adapun nilai rata-rata atau min pada variabel CAR, nilai rata-rata variabel CAR yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa nilai rata-rata tersebut merupakan representasi yang baik untuk menggambarkan seluruh data CAR pada bank syariah selama periode pengamatan 2015 sampai 2018. Penjelasan statistik deskriptif variabel LDR sebagai variabel X3. Variabel LDR mempunyai nilai terendah atau minimum sebesar 0,718700, sedangkan nilai tertinggi atau maksimum 4,249200. Adapun nilai rata-rata min pada variabel LDR yaitu sebesar 0,962219 dengan nilai standar deviasi 0,494909. Nilai rata-rata atau variabel LDR yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa nilai rata-rata tersebut merupakan representasi yang baik untuk menggambarkan seluruh data LDR pada bank syariah selama periode pengamatan 2015 sampai 2018. Selanjutnya kita masuk ke analisis regresi yang dapat kita lihat pada tabel 12 yang bersumber dari data olahan Agius 2019. Interpretasi dari hasil analisis regresi di atas yaitu nilai konstanta sebesar 0,112018 tersebut merupakan nilai tetap yang berarti bahwa variabel ROA yang diamati selama periode penelitian apabila tidak terdapat pengaruh dari variabel bebas, maka nilainya adalah sebesar min 0,112018. Koefisien regresi variabel DPK sebagai variabel X1 sebesar min 9,0407 yang berarti bahwa setiap terjadi penurunan pada ROA pada bank syariah sebesar 1% dapat dipengaruhi oleh kenaikan DPK sebesar 9,0407 atau sebaliknya. Koefisien regresi variabel CAR sebagai variabel X2 sebesar min 0,126752 yang berarti bahwa setiap terjadi penurunan pada ROA pada bank syariah sebesar 1% dapat dipengaruhi oleh kenaikan CAR sebesar 0,126752 atau sebaliknya. Koefisien regresi variabel LDR sebagai variabel X3 sebesar min 0,021175 yang berarti bahwa setiap terjadi penurunan pada ROA pada bank syariah sebesar 1% dapat dipengaruhi oleh kenaikan LDR sebesar 0,021175 atau sebaliknya. Selanjutnya kita masuk ke uji hipotesis. Yang pertama ada uji T yang dapat kita lihat pada tabel 13. Pengaruh DPK terhadap ROA berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai T hitung untuk variabel DPK adalah sebesar min 2,921097
yang berarti nilai tersebut lebih besar dari nilai T tabel yang sebesar 2,01537 dengan nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0,0062 yang berarti lebih kecil dari nilai alfa 0,05 sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa DPK berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat ROA pada bank yang diamati selama tahun 2015 sampai 2018 pada tingkat kepercayaan 95%. Yang kedua, pengaruh CAR terhadap ROA. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai terhitung untuk variabel CAR adalah sebesar min 2,3998872 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari nilai T tabel 2,01537 dengan nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0,0222 yang berarti lebih kecil dari nilai alfa 0,05 sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA pada bank syariah yang diamati selama tahun 2015 sampai 2018 pada tingkat kepercayaan 95%. Yang ketiga, pengaruh LDR terhadap ROA. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai terhitung untuk variabel LDR adalah sebesar 0,6818119 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari nilai T tabel yang sebesar 2,01537 dengan nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0,5001 yang berarti lebih besar dari nilai alfa 0,05 sehingga H0 diterima dan HA ditolak. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa LDR berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ROA pada bank yang diamati selama tahun 2015 sampai 2018 pada tingkat kepercayaan 95%. Selanjutnya kita masuk ke uji parameter simultan atau UJF yang dapat kita lihat pada tabel 15. Berdasarkan hasil UJF pada tabel di atas, diperoleh nilai F hitung F statistik sebesar 12,34021 dengan nilai probabilitas 0,00000 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa secara simultan DPK sebagai variabel X1, CAR sebagai variabel X2, dan LDR sebagai variabel X3 berpengaruh signifikan terhadap ROA sebagai variabel Y pada bank syariah selama 2015 sampai 2018. Terakhir kita masuk ke koefisien determinasi yang dapat kita lihat pada tabel 15. Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas diperoleh nilai koefisien determinasi atau adjusted R-squared untuk model regresi yang diamati ada sebesar 0,771582 atau sebesar 77,16%. Nilai ini berarti bahwa variasi ROA yang diamati selama tahun 2015 sampai 2018 dapat dijelaskan oleh variabel DPK sebagai variabel X1, CAR sebagai variabel X2, dan LDR sebagai variabel X3 sebesar 99,16%. Sisanya 0,84% dipengaruhi oleh variabel lain. Sekian pemaparan materi tentang regresi ganda dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna dan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.